Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Wow, setiap kami sangat bersuka cita boleh bersama-sama lagi dengan saudara hari ini untuk dalam Connect at Home. Saya percaya setiap kita yang boleh berkumpul saat ini kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan kita, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita memulai Connect at Home kita, bahwa hatimu saat kita menyembah Tuhan, fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan saja saudara. Saat ini saya ajak yuk sama-sama kita sembah dia di dalam roh. Sembah Tuhan kurabatakara namaya shigiri hiri arabalalabalalabalala. Syukurabahara takara lalalabagara yaralalalab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 alalal. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Hirabakara saat ini hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Temui setiap kami, jumpai setiap kami saat ini. Hiralatakara yaralalabagara yaralalalabalalalabagara yarabalalalabalalalabalalalab. Mari bisa berbahasa roh, terus bangun manusia rohmu. Hurrabagara yaralalalabalalalabalalalabalalalabalalalab. Hiri yaralalalabalalalabalasyado. Hiri yaralalalabagara yaralalalabagara. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu yang membungkus setiap kami. Hadirat-Mu Yesus, kami rindukan selalu. Oh Tuhan, kami rindukan Engkau. Jamah kami Aba. Hiralabagara ya Rabaya Shando. Penuhilah saat ini Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kekudusan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saat ini sejenak datang bawa penyembahan-Mu, bawa kerinduan-Mu. Dia dengar setiap sembah-Mu, Dia dengar seruan hatimu. Saat ini Tuhan, kami mau Engkau saja. Penuhilah hirabagara nanaya shekendededegede arananamo. Jesus, kami panggil namamu, Jesus. Oh Tuhan, wow Jesus, Jesus. Oh Tuhan, Kau hadir bagi kami. Kau hadir di rumah-rumah, Kau hadir di mana kami ada. Hati kami tertuju Tuhan, menyembah Yesus. Sebab kami tahu hanya Kaulah yang kami perlukan selamanya. Tiada yang lain, tiada yang lain. Rabashakara la 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 la
Oh Tuhan, saat ini waktumu Tuhan. Saat ini waktumu, saat ini waktumu. Oh Rabasyada wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu, dengan hati-Mu. Yes Jesus, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Jesus, kerinduan kami ada di hadirat-Mu selalu Tuhan. Putihku dengan hadir-Mu, dengan hadir, bahwa kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Oh Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh Jesus, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh Tuhan, bahwa setiap kami saat ini tenggelam dalam hadirat-Mu, bawa kami ini hati kami, ini hati kami, bawa ya Tuhan. Oh,
hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Tangan kami terangkat ya Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan di hadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat tangan kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Kami percaya dan Kau bersama kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sekali lagi berbahasa Roshikini Mari saat ini bawa hatimu, bawa setiap pergumulanmu ke hadapan Tuhan. Saat ini Dia ada bersamamu. Berseru di dalam nama Tuhan. Ayo berseru di dalam nama Tuhan. Mari saat ini sebelum kita berdoa sama-sama terus berseru kepada Tuhan. Bawa hatimu.
kami tahu bahwa Engkau hadir Tuhan. Yes. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di rumah-rumah Tuhan. Kau hadir di ruangan-ruangan Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami buka setiap hati kami. Kami undang Kau masuk dalam kehidupan kami. Tuhan, saat hari ini kami berdoa, biar sepenuhnya Kau ambil alih kehidupan kami Tuhan. Dalam masa yang sulit, dalam masa yang berbeban berat, kami percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah jauh Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Apapun Tuhan masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, kami mau serahkan kepada Engkau. Biar Engkau Tuhan yang ambil alih semuanya Tuhan. Mari berikan penghiburan, berikan kekuatan Tuhan untuk setiap kami. Kami percaya bahwa bersama Engkau, berjalan bersamamu, kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami. Mari teman-teman saat hari ini kita berbahasa roh. Tuhan, kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Kofandi Tuhan beserta para wakil yang ada. Tuhan, taruh hatimu atas hatinya Tuhan. Taruh harapanmu atas harapannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau taruh visi misi yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Engkau berjalan bersama-sama dengan hamba-Mu, hamba-Mu akan membawa setiap kami mengerti Tuhan apa yang menjadi tujuan-Mu. Berikan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, perkenanan-Mu ada atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paniko beserta para wakil yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa sungguh Tuhan, taruh visi-Mu Tuhan, taruh visi-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun ini adalah tahun integritas. Hamba-Mu Paniko akan membawa kami Tuhan, menjadi manusia-manusia yang berintegritas, menjadi manusia-manusia yang berintegritas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami, berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa bahwa Indonesia akan pulih, Indonesia akan sembuh Tuhan. Mari pulihkan perekonomian, mari pulihkan perekonomian. Kami juga berdoa Tuhan, sembuhkan setiap umat-Mu yang terkena COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan mengalir, darah-Mu Tuhan mengalir. Oh ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena cinta-Mu tanpa batas atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Mari yang perlu Tuhan sama-sama nyatakan dengan imanmu. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Right now, Jesus. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you, Lord. It's all I want.
Will you meet me here again? Come on, Holy Spirit. It's all I want. It's all you want. Yes, Lord. I'm not enough. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, it's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? And not for a minute. Ini iman percaya kami Tuhan. Sebab itu kami berseru hanya kepadamu. Sebab kami percaya. Oh come Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita, Syia. Haleluya. 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 Wow, Jesus. Yuk saudara, dimanapun kita berada, sekali lagi yuk kita berbahasa roh. Mari dalam apapun situasi hidup kita, saudara, hari-hari ini, mari berdoa. Yang berbahasa roh, mari berbahasa roh. Tuhan, Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan, Tuhan, lawat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah. Dalam setiap langkah hidup kami, Engkau adalah bersama dengan setiap kami. Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu. Tuhan, jamah kami. Bapa, 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 jamah kami. Tuhan, mari hadir bagi setiap kami. Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala kami dalam situasi kondisi apapun. Tuhan, malam hari ini penuhi kami, Tuhan, penuhi kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama kami. Roh Kudus, bangkitkan kami yang lemah. Yang lemah, Tuhan, bangkitkan. Roh Kudus, bangkitkan. Kuasa-Mu bekerja malam hari ini. Hinaralala bahaya raya raya. Hinaraya raya raya. Hallelujah. Not for a minute will I forsake. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. Amen. The Lord is in this place. And not for a minute was I forsaken. The Lord Jamah is kami, in Tuhan. this place. Jamah kami. The Lord is in this place. Mari saudara buka hati kita. Come, Holy Spirit, Kuasa Tuhan bekerja. drive Kuasa us Tuhan menjamah. awaken. Dalam nama Tuhan The Yesus. Lord is in this place. Dalam nama Tuhan Yesus. The Lord is in this Haleluya. place. And not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place.
kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada bagi kami. Kuasa-Mu ada bagi kami. Terima kasih malam hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau sedikit diingatkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah bagi kami. Supaya kami belajar banyak hal. Supaya kami bertumbuh mengenal Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini. Di hari-hari penuh dengan kegelapan Tuhan. Biar kami terus berpegang dan berpengharapan kepada Engkau. Sumber kekuatan kami. Sumber kehidupan kami. Saudara, sebelum saya share firman Tuhan sebentar, saya ingin membacakan dari Mazmur pasal 23. Ya, apapun situasi hidup kita, ini pesan Tuhan bagi kita. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan gembala kita. Dia yang akan memelihara kita. Mari berharap, mari bersandar. Apapun situasi hidup kita, Dialah yang harusnya menjadi pertama dan utama bagi kita. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat malam. Saya sebelumnya ingin minta maaf saudara, karena harusnya hari ini masih kelanjutan yang minggu lalu saudara dari Pastor Dio, tetapi beliau mendadak, bukan mendadak, dari hari Rabu kemarin, minggu lalu sebenarnya sudah memberitahu bahwa kebetulan hari ini ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Pastor Dio akan bergabung bersama kita kembali minggu depan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara ingin tanyakan dari apa yang beliau jelaskan minggu yang lalu. Jadi nanti minggu depan saudara, saya berharap kita bisa masuk lebih on time supaya nanti Pastor Dio akan review kurang lebih 10 menit, kemudian bisa tanya jawab. Tapi hari ini saya ingin sedikit membahas saja saudara ya, saya nggak akan panjang hari ini. Saya percaya, saya berdoa hadirat Tuhan juga ada di antara saudara semua, sekalipun kita terbatas dengan Zoom seperti ini, tapi saya percaya apa yang tadi teman-teman tim Praise and Worship coba untuk hadirkan itu bisa saudara rasakan juga hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Nah saudara, saya ingin membahas sedikit aja mengenai Armenian dan juga Calvin saudara. Ya, ini ada beberapa orang yang bertanya mengenai kita itu ada di mana ya, apakah kita itu Armenian atau kita itu Calvin. Nah saudara, ini memang sebenarnya perlu nggak perlu ya, dalam artian ya sebenarnya kalau ini bukan menjadi concern kita. Tetapi ini penting hari-hari ini saudara, karena ada begitu banyak orang yang akhirnya tanpa sadar menggiring kita untuk kita keluar dari apa yang kita yakini. Jadi saya sebagai ya dapat dikatakan sebagai gembala saudara yang menuntun saudara ya dengan kapasitas yang terbatas, dengan ilmu yang terbatas yang saya miliki juga, saya berusaha untuk menjelaskan ya saudara, artinya dengan keterbatasan saya tentunya. Saya juga masih terus belajar karena dua ini saudara, Calvin dan Armenian ini cukup rumit saudara ya. Tetapi setidaknya izinkan saya untuk menekankan kita ada di mana saudara. Nah saya akan tampilkan apa yang Pastor Dio minggu lalu coba untuk tampilkan. Sebentar.
Ya, oke, Saudara. Nah, minggu lalu Pastor Dio itu menyampaikan tentang Calvin dan Armenian. Memang ini sekali lagi yang bukan menjadi fokus kita sebenarnya, tetapi setidaknya kita perlu belajarlah sedikit-sedikit, Saudara ya. Nah, perbedaannya adalah, Saudara, yang pertama, Calvinis itu menyebut begini, bahwa manusia bobrok total, tidak mampu meresponi panggilan keselamatan. Jadi, menurut Calvin itu adalah teolog yang Prancis, Saudara, yang lahir atau hidup di akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Ya, dan Calvin menekankan bahwa yang pertama, manusia itu bobrok total, artinya manusia itu nggak bisa meresponi keselamatan. Ya, jadi Saudara, total atau kehancuran total dari manusia. Nah, Armenian, Saudara, itu adalah ya walau manusia sudah berdosa, ya, manusia itu dengan keberdosaannya dan kehancurannya masih bisa meresponi yang namanya anugerah Tuhan. Ya, Saudara. Nah, ini kalau di teks ini ditulis manusia bobrok total, itu Calvinis, Saudara ya. Armenian itu adalah manusia bobrok setengah, artinya tidak total, tapi masih ada respon, memberikan respon, Saudara ya, untuk anugerah Tuhan. Nah, jadi Saudara, dari yang nomor satu ini kita ada di mana? Nah, Saudara, saya akan coba, saya nggak tahu saya ada di mana sebenarnya, tetapi saya akan coba begini, bahwa kita percaya bahwa keselamatan kita adalah respon manusia. Artinya begini, keselamatan itu anugerah, Saudara ya, tetapi kita manusia perlu merespon, makanya ada lahir baru. Saudara ngerti ya, lahir baru. Jadi kalau kita nggak bisa merespon, itu nggak ada yang namanya lahir baru, Saudara. Ya, karena kita ada respon, maka memunculkan istilah lahir baru itu. Jadi Saudara, waktu Yesus berbicara di dalam Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus, ya Nikodemus bertanya, gimana saya diselamatkan? Yesus berkata, kalau kamu dilahirkan kembali. Ya. Dan Nikodemus bertanya, loh, gimana caranya dilahirkan kembali? Saya sudah besar, apakah saya masuk lagi ke kandungan ibuku atau bagaimana? Ya, tetapi sebentar, sudah saya ayatnya. Ya, Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Ya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Saudara, di sini dikatakan kamu harus dilahirkan kembali, artinya pilihan. Kita mau lahir baru atau enggak. Jadi Saudara, ya kita meresponi panggilan Tuhan. Nah, Calvinis berkata kita nggak bisa meresponi. Jadi ya selamat ya selamat. Nah, yang kedua, ini nyambung ke yang kedua, Saudara ya. Kalau Calvin ini berkata unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Ya. Nah, Allah tanpa syarat memilih dari kekekalan mereka yang selamat, tidak berdasarkan respon manusia. Ya, tetapi kalau di dalam Calvinis, Armenians, Allah memilih dari orang-orang yang meresponnya. Ya. Nah, yang ketiga, Saudara, ya, ini adalah yang ketiga, kalau di dalam pengertian aslinya adalah limited atau penebusan terbatas, Saudara. Jadi Kristus atau anugerah Kristus itu hanya untuk orang-orang yang dipilih. Tetapi Saudara, ya kalau Armenian itu berkata bahwa penebusan Kristus adalah untuk semua orang. Tetapi penebusan itu hanya berlaku bagi mereka yang meresponinya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah di sini dikatakan bahwa orang percaya akan dipelihara iman, dijamin keselamatannya tidak akan terhilang. Nah, kalau
Armenian, saudara, itu adalah orang percaya dapat berpaling dari anugerah dan kehilangan keselamatannya. Yang kelima, kedaulatan Allah itu mutlak tanpa syarat. Ya, ini yang disebut dengan predestinasi, saudara, bahwa Allah itu berdaulat mutlak. Ya, dia dengan kedaulatan dan kemahatauannya dia sudah merencanakan segala sesuatu, ya saudara. Dan kalau Armenian itu dikatakan bahwa Allah berkuasa, tetapi Allah membatasi kuasanya. Nah, jadi saudara, sebenarnya kita orang-orang Pantekosta, kita lebih banyak ya berdiri di Armenia. Walaupun kita pun nggak pernah menyebut bahwa kita adalah Armenian. Ya, ada hal-hal juga dari Calvin itu yang kita percaya. Misalnya bahwa anugerah Tuhan itu adalah tidak terbatas gitu. Maksudnya bicara tentang anugerah ya tidak dapat ditolak, itu ada beberapa hal kalau kita pelajari kita juga setuju, saudara. Nah, tapi saya mau coba untuk kita seimbang, kita nggak memilih Calvin atau Arminian, tetapi saya akan coba untuk membacakan ya keberatan atas pandangan dari Calvin. Ya, keberatannya, saudara. Yang pertama adalah kalau kita memilih Calvin, saudara, Calvinis dikatakan mengakibatkan manusia itu seperti boneka, ya, semua sudah ditetapkan, dan kita percaya kita punya free will. Manusia itu tidak seperti boneka. Yang kedua, mengabaikan sikap atau perilaku lahir baru, pertobatan. Jadi, saudara, pertobatan menjadi sesuatu yang bias, yang tidak jelas, ya. Artinya, oh ya udah, yang penting kan kayak saya dipilih, dan kalau saya dipilih, ya sekali selamat tetap selamat, sehingga pertobatan itu menjadi bias sekali, menjadi bisa blur, saudara. Dan yang ketiga itu adalah mengurangi semangat penginjilan, karena kita akhirnya orang-orang Calvinis berkata, ya ngapain kita nginjil? Orang sudah ditentukan selamat, ya selamat. Orang nggak ditentukan tidak selamat, ya tidak selamat. Nah, itu adalah keberatan daripada Calvinis. Dan keberatan terhadap pandangan Armenian adalah kedaulatan Allah ditentukan oleh pilihan manusia. Jadi, saudara, ada orang-orang Armenian yang terlalu ekstrim. Mereka berkata bahwa Allah itu dapat dikontrol oleh free will-nya manusia. Dan yang kedua adalah keraguan terhadap keselamatan. Jadi, saudara, sebenarnya kita nggak berdiri di salah satu. Dua-duanya itu ada penjelasan-penjelasan di mana kita juga bisa berdiri di atas kedua-duanya sebenarnya, saudara. Tetapi ya sekali lagi bahwa kita perlu belajar bahwa keselamatan itu adalah respon kita. Itu yang saya ingin jelaskan malam hari ini, supaya saudara setidaknya mempunyai statement yang jelas bahwa yang pertama, keselamatan adalah respon kita. Lahir baru itu loh, saudara. Ya, yang kedua, kita percaya penebusan itu tidak terbatas. Penebusan adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk sebagian orang. Tetapi sekali lagi, kuasa daripada penebusan hanya berlaku kepada orang-orang yang meresponnya, saudara. Kenapa kita seperti ini? Karena kita percaya dengan yang namanya free will. Ya, ada orang bertanya, loh kalau kita punya free will, apakah Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan maha kuasa, tetapi Tuhan membatasi kemahakuasaannya ya untuk menghargai manusia, menghargai keputusan manusia. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita tidak percaya sekali selamat tidak tetap selamat. Walaupun saya pribadi saya percaya keselamatan itu tidak dengan mudah hilang, saudara. Artinya keselamatan itu adalah karya Tuhan yang besar bagi kita. Ya, Tuhan mau turun ke dunia mati bagi kita. Itu harga yang luar biasa untuk keselamatan kita. Kalau Yesus sudah bayar harga begitu rupa untuk menyelamatkan kita, saya percaya Tuhan pun nggak akan dengan gampang melepaskan keselamatan dari kita. Tetapi sekali lagi, bisakah kita kehilangan keselamatan? Bisa, karena Alkitab berkata ada orang-orang yang memang sudah dipilih, ada orang-orang yang memang sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka akhirnya murtad, saudara. Jadi dalam perjanjian baru pun banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada beberapa rekan perjalanan daripada Paulus itu akhirnya dikatakan mereka itu murtad, saudara. Ya, dan jadi oleh karena itu, saudara, jadi keselamatan itu saya tahu kasih karunia itu Tuhan itu luar biasa bagi kita.
ya tidak terbatas kasih karunia Tuhan, tetapi kita perlu meresponinya dengan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan yang kelima, saudara, kita saya nggak usah bahas yang kelima, saudara, terlalu rumit. Jadi untuk keselamatan kita percaya bahwa keselamatan itu respon kita, bahwa keselamatan itu tidak sekali selamat tetap selamat, saudara. Ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin menyebabkan seseorang itu bisa mengambil keputusan untuk keluar dari kasih karunia, keluar dari keselamatan. Ketiga adalah penebusan itu tidak terbatas. Dan yang keempat, manusia itu punya free will. Nah, saudara, mungkin mudah-mudahan ini hanya sedikit saja dari saya untuk membahas tentang keselamatan. Jadi, saudara, kita percaya yang namanya pertobatan, kita percaya yang namanya lahir baru. Jadi, saudara, kita nggak ujuk-ujuk selamat, kita nggak ujuk-ujuk jadi Kristen, ya, tetapi kita percaya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah bagian dari respon kita juga. Tentu Roh Kudus bekerja bagi kita. Tentu anugerah itu terlebih dahulu turun bagi kita sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran, tetapi kita akhirnya juga memutuskan secara pribadi kita untuk lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya rasa malam hari ini saya hanya ingin menekankan itu saja, saudara, karena minggu depan kita lebih menekankan hal-hal yang berbau iman, ya saudara ya. Ya, jadi bukan bicara keselamatan. Keselamatan saya rasa kita jelas, saudara ya. Bahkan kalau saya mau tambahkan tadi yang kelima, boleh saya sebut saja, saudara, bahwa kita percaya bahwa keselamatan itu ada 3 part, 3 bagian keselamatan. Ada 3 bagian dari keselamatan yang total di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan penebusan, ya, justifikasi, artinya kita yang berdosa kita ditebus, saudara. Kita yang harusnya masuk neraka kita ditebus, kita yang harusnya hidup di dalam kuasa maut, kuasa dosa kita ditebus, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Tapi dimulai dari respon kita, saudara. Ketika kita merespon anugerahnya, maka anugerahnya berlimpah dalam kita. Kemudian, saudara, keselamatan kita nggak hanya sampai di justifikasi. Alkitab berkata kita perlu untuk bertumbuh seperti Yesus, bertumbuh untuk sama seperti Yesus. Artinya keselamatan itu perlu dikerjakan, ya saudara. Bukan kita mencari keselamatan itu lagi, ya, karena keselamatan itu nggak bisa dipakai perbuatan, saudara. Ya, saudara berbuat baik demi keselamatan, atau bahkan dahulu ada persepsi kalau harus perpuluhan untuk diselamatkan, itu enggak, saudara. Keselamatan itu hanya, Alkitab berkata dengan jelas, waktu hati kamu percaya dan mulut mengaku Yesus Tuhan, kamu sudah diselamatkan. Tapi dalam perjalanan kita perlu bertumbuh. Kita perlu untuk bertumbuh untuk seperti Yesus. Makanya muncul yang namanya istilah pengudusan, sanktifikasi, saudara. Artinya kita belajar mengontrol hidup kita, mengontrol perilaku kita, mendisiplinkan diri kita untuk belajar bahwa karena anugerah Tuhan yang besar, kita akhirnya tidak berdosa. Karena anugerah Tuhan yang besar, kita akhirnya mau belajar hidup lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara, itu yang disebut dengan sanktifikasi atau pengudusan, saudara ya. Kita memikul salib, sangkal diri, seperti itu. Tetapi apakah manusia bisa 100% hidup kudus? Selama kita hidup di dunia, kita masih ada daging. Ya, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 21 berkata bahwa hal yang baik yang aku pikir, tapi yang buruk yang aku lakukan. Jadi saudara, Rasul Paulus pun bergumul di dalam kehidupan kekristenan. Enggak semua hal itu kita tahu yang baik, kita tahu harus mengampuni, kita tahu harus sabar, kita tahu kita harus untuk memberi, kita harus tahu memurah hati dan sebagainya, tetapi prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya saudara, artinya enggak semudah yang kita pikirkan. Jadi ada aja kita salah dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Nah, itulah pergumulan kita, saudara. Sepanjang hidup manusia, di dalam kelemahannya, di dalam kedagingannya, akhirnya kita belajar lebih baik, dan lebih baik. Tetapi saudara harus mengalami penebusan dulu, harus mengalami anugerah dulu. Setelah saudara mengalami anugerah yang besar, saudara bisa berdiri di atas sanktifikasi ini, karena
polanya adalah sanktifikasi ini bukan untuk keselamatan, tapi untuk supaya kita belajar menjadi seperti Kristus. Sampai akhirnya nanti ketika kita meninggal, atau kita diangkat, atau ya ketika Yesus datang kedua kali, kalau kita belum meninggal, Yesus sudah datang, kita akan masuk yang namanya glorifikasi, ya, atau kemuliaan, di mana tubuh kita diganti, tubuh yang fana ini, tubuh yang daging ini sudah diganti dengan tubuh kemuliaan, dan kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu 5 hal kalau kita bicara tentang keselamatan yang kita yakini, ya, yang setidaknya ya saya lah saudara, ya saya kalau sebut GBI Sukawarna terlalu luas, kalau saya sebut GBI Piset juga terlalu luas. Udahlah, ini apa yang saya yakini saudara, bahwa inilah keselamatan yang saya yakini dalam konteks kita sebagai gereja Pantai Kosta karismatik saudara. Jadi mungkin itu kalau kita bicara keselamatan, karena nanti saudara, setelah kita bicara iman, kita akan bicara kasih karunia, kita akan bicara tentang sola gratia. Nah, di situ saudara kita akan banyak bicara tentang keselamatan. Tetapi sekali lagi bahwa kasih karunia itu bukan untuk dijadikan tameng, ya. Oh, karena ada kasih karunia kita gampang berbuat dosa dan sebagainya, tetapi kita mesti mengerti bahwa kita harus mengalami kasih karunia supaya waktu kita mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan yang besar dengan kematiannya di kayu salib, maka kita akan belajar menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia itu dengan buah-buah kehidupan kita yang baik, saudara. Ya, jadi mungkin saya bisa memberikan statement seperti itu, saudara. Malam hari ini saya ya hanya ingin menekankan beberapa hal itu saja, dan minggu depan kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan mengenai iman, ya saudara bisa dari saat ini bisa di notes begitu supaya minggu depan bisa ditanya saudara. Dan saya ingin mendorong kita semua, bagi kita semua yang memang terus ingin belajar untuk hari Selasa ini, tolong ingatkan saudara, teman-teman yang lain, memang ini bukan sebuah kewajiban, tetapi sekali lagi Connect at Home ini ada untuk setiap kita bisa terkoneksi sama Tuhan melalui doa, pujian penyembahan, dan juga untuk pembelajaran atau firman Tuhan. Ya, banyak hal ke depan yang akan kita pelajari, banyak hal ke depan juga akan berubah saudara dalam hal bergereja. Jadi saya berharap bahwa kita mau belajar, kita mau dibentuk, kita mau mengikuti apa yang menjadi musimnya Tuhan hari-hari ini, supaya kita bisa lebih lagi belajar menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi lebih maksimal dan bisa menjadi alat daripada Tuhan untuk kerajaannya diperluas di muka bumi ini. Itu aja saudara dari saya malam hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih untuk kehadiran saudara semua, dan saya percaya dalam 1 minggu ke depan kita akan terus dijagai, dilindungi, diberikan kesehatan, dan berkat Tuhan juga akan berlimpah bagi kita semua. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk malam hari ini. Kami walaupun sangat singkat, tapi kami diingatkan mengenai keselamatan. Kami diingatkan bahwa penting bagi kami untuk merespon anugerah Tuhan. Dengan kami juga belajar setelah kami mengalami keselamatan itu, kami belajar untuk mengerjakan keselamatan kami dengan kami menghargai kasih karunia itu Tuhan dengan hidup kami yang terus kami coba untuk perbaiki. Terima kasih untuk setiap umat Tuhan yang sudah berkumpul. Tuhan, seberapa kami yang berkumpul malam hari ini, semua ada dalam anugerah dan penjagaan Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berkati perjalanan kami, hari-hari kami ke depan, biar kuasa Tuhan yang melindungi kami, berikan kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari virus Tuhan, COVID-19, atau virus-virus yang lain Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh maut kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bangkit, kami mau kembali membangun kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan kami yang kami sembah dulu, sekarang, selamanya Tuhan yang hebat, besar, yang sanggup untuk menyertai memberkati kami kapanpun, dimanapun kami sedang berada. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami angkat kedua tangan kami. Saudara, mari saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua yang percaya. Bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih saudara, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.